Saya sampai saat ini kalau saya ikut jam Papua, saya sudah harus makan siang dari tadi. Tetapi saya selesai ikut ibadah di Papua, saya lanjut ikut ibadah di Kalibata City. Saya percaya karena saya utamakan Tuhan, karena firman Tuhan berkata, bukan cuma hidup dari roti saja, tapi melainkan dari firman Tuhan. Karena menurut saya, Tuhan ini di atas segala-galanya. Baik Bapak Ibu, umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama, karena kita sudah belajar tentang diskusi sekolah Sabat. Firman itu Allah itu sendiri, Allah itu firman itu sendiri. Jadi kalau kita buka Alkitab berarti kita buka Allah. Tetapi kalau kita tidak buka firman Tuhan berarti kita tidak buka Allah. Karena Allah itu firman itu Allah sendiri. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita lihat ayat inti kita pada Sabat ini yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28 yang sudah tadi dibacakan, tetapi saya ingin mau bacakan sekali lagi. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Khotbah saya pada Sabat ini yang saya ambil judul orang yang dipakai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat judul ini, orang yang dipakai Tuhan. Kita artikan bahwa sebenarnya semua manusia ciptaan Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Dia bisa pakai siapa saja untuk jadi alatnya untuk melakukan pekerjaannya. Kadang kita berpikir, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak pintar, saya segala macam. Padahal tidak. Tuhan tidak melihat dari sisi itu. Ketika dia mau pakai manusia sebagai alatnya. Kita lihat contoh seperti murid-muridnya, murid-murid Yesus. Apakah di antara mereka orang yang berpendidikan yang tinggi atau apa? Atau orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat? Tidak, saudara-saudara. Orang yang selalu di laut, ada yang menjadi nelayan. Tetapi Tuhan tidak lihat dari sisi itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia yang percaya pastinya selalu rindu agar hidupnya dipakai oleh Tuhan. Untuk melayani Tuhan, pasti ada syaratnya. Kita saja mau tes mau jadi pegawai negeri atau apa saja, pasti ada syaratnya. Kita mau masuk surga, ada syaratnya. Kita melayani Tuhan juga ada syaratnya. Ada beberapa syarat yang kita bisa belajar. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak selalu memakai orang yang hanya memiliki kemampuan. Namun juga mereka yang mau dan yang sungguh-sungguh rindu melayani Tuhan. Jadi Tuhan tidak memaksa manusia untuk bekerja untuk dia. Tetapi dia lihat siapa yang rindu untuk bekerja untuk dia. Semua pilihan di tangan kita umat manusia. Tuhan tidak memaksa.
Tetapi Tuhan melihat siapa yang punya kerinduan itu, yang punya hati yang tulus untuk bekerja atau untuk melayani Tuhan. Ketika kita memiliki kemampuan, namun kita tidak memiliki hati untuk melayani Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Kalau kita tidak punya hati untuk melayani Tuhan, percuma. Sia-sialah semuanya. Kita tidak akan dapat berkat. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungut-sungut, kita tidak akan dapat berkat. Sia-sialah semuanya. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah sikap hati kita untuk Tuhan. Apakah kita benar-benar rindu ingin melayani Tuhan? Ini pertanyaan. Yang kedua, Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang setia dalam mengerjakan perkara-perkara kecil. Contohnya, ada beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Saya ambil salah satu contoh, Daud. Sebelum Daud menjadi raja, Daud hanyalah seorang pengembala domba yang jumlahnya mungkin kurang lebih 2-3 ekor. Akan tetapi, ia begitu setia mengerjakan tugasnya itu. Kebanyakan orang inginnya memulai perkara-perkara besar, tetapi tidak setia dengan perkara-perkara kecil. Orang yang telah teruji kesetiaannya dalam mengerjakan perkara-perkara kecil, nantinya akan dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, kita buka bersama-sama, dilihat di situ. Lukas 16 ayat yang ke-10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oleh karena itu, setialah terhadap perkara apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita saat ini, meski itu perkara-perkara kecil sekalipun. Karena cepat atau lambat, ia akan memberikan upah kepada setiap orang yang setia kepadanya. Itulah janji Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita melayani Tuhan dengan setia dan tulus, Tuhan memberikan upah kepada setiap orang yang melayaninya. Luar biasa, ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Janji Tuhan ini cepat atau lambat, tetap kita akan dapat upahnya. Yang ketiga, Tuhan memakai orang-orang yang rendah hati, yaitu orang yang rela memberikan segenap hidupnya untuk Tuhan tanpa mencari hormat dan pujian dari manusia. Kadang kita membuat sesuatu, kita mencari kehormatan dan pujian dari sesama kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan melihat dari kerendahan hati kita. Itulah alasannya Tuhan lebih sering memakai orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh dunia. Luar biasa. Tuhan tidak pernah melihat kita ini orang pintar, orang kaya atau apa. Tuhan melihat kita sebagai orang yang rendah hati. Orang-orang yang mau dibentuk olehnya. Karena tidak ada seorang pun bisa langsung siap dipakai Tuhan tanpa melalui proses. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita mau harus melalui proses.
Banyak yang kita dapat, tapi harus melalui proses. Kita melayani Tuhan harus melalui proses. Saya masuk di dalam kebenaran ini melalui proses. Saya sudah mungkin cerita tentang kesaksian bagaimana saya memasuki Advent. Melalui proses semuanya, saudara-saudara. Maka itu bersabarlah saat Ia membentuk kita. Karena rencana pasti sempurna. Rencana Tuhan, rencana Allah itu sangat sempurna. Yang penting kita harus sabar. Kita harus sabar. Kalau kita tidak sabar, tidak bisa. Makanya Tuhan bilang harus sabar. Tuhan bilang kita harus lihat itu, kita lihat itu buah-buah roh di situ. Tuhan mau kita seperti itu. Jadi harus kita sabar. Yang terakhir, dalam melayani Tuhan sangat dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat. Sehingga ketika ada persoalan hidup, kita akan kuat dalam melayani Tuhan. Siapa yang bilang di dunia ini manusia tidak hidup di dalam persoalan? Pasti punya persoalan. Bukan orang miskin, bukan orang kaya, siapa saja. Bukan pendeta, pasti pendeta, para pendeta juga pasti punya persoalan. Kadang kita berpikir, aduh, cuma orang kaya yang hidup enak. Belum tentu, saudara. Orang kaya tidur malam mungkin dia berpikir, oh bagaimana ini saya punya keganjangan. Dia banyak pikiran. Pasti punya masalah. Dan segala macam. Tetapi Tuhan tidak pernah lihat itu, saudara. Tuhan lihat siapa yang merendahkan hatinya untuk bekerja buat saya, untuk melayani saya, untuk berbuat sesuatu untuk saya. Itulah yang Tuhan perhatikan. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk inti daripada khotbah singkat saya ini, biarlah di dalam hidup ini selalu melayani Tuhan. Sebab jerih payah kita di dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, tidak pernah ada sia-sianya. Pasti Tuhan memberikan upah. Entah itu cepat atau lambat, pasti kita akan mendapatkan upah itu. Karena itu adalah janji Tuhan, terutama upah keselamatan untuk kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.